Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gusti Prasetyo dari kelompok 6 sebagai moderator. Ingin menjelaskan yang pertama yaitu awal kepemimpinan Joko Widodo. IR Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah Bambang Susilo Yudhoyono yang dimulai sejak 20 Oktober 2014. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Pertama kali Joko Widodo terjun di dalam dunia politik yaitu pada ia menjabat sebagai wali kota Surakarta pada 1 Oktober 2012. Selepas itu Jokowi sebagai menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat pemilihan Pilpres 2014. Saat Pilpres tersebut Joko Widodo terpilih bersama pasangannya yaitu Yusuf Kala. Selanjutnya, dalam Pilpres 2019, Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia bersama pasangannya yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Untuk masa jabatannya 2019 hingga 2024 yang akan datang. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama, hingga ke daerah terluar di Indonesia yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik, terima kasih. Oke, saya Randy Utama. Saya akan melanjutkan materi yang barusan disampaikan oleh teman saya, Gusti. Di sini saya akan menerangkan materi yaitu tentang kebijakan yang diambil, yaitu keberhasilan. Dan keberhasilan pun terbagi menjadi 8. Yang pertamanya, ada harga-harga terkendali. Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, kemiskinan terendah. Pemerintahan berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan sehingga mencapai kemiskinan pada bulan Maret tahun 2018 terendah sepanjang masa. Dan yang ketiga, sejarah atau jumlah banyak warga yang bekerja. Perekonomian yang membaik tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat penganggurannya sangatlah terbuka. Keempat, kehidupan warga terjamin melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah. Kelima, kualitas hidup meningkat. Peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. Keenam, tingkat pendidikan membaik. Kini wajib belajar menjadi 12 tahun sebelumnya, yang hanya 9 tahun peningkatan akses pendidikan pun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dapat mendorong kualitas sumber daya manusia. Ketujuh, pengusahaan aset mulai menyebar. Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang. Dan yang terakhir yaitu bahan bakar minyak satu harga. Di sini pemerintah telah mencanangkan program bahan bakar minyak satu harga di daerah yaitu 3 triliun. Tertinggal dan terdepan dan tertular dengan tujuan agar bahan bakar minyak bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama. Dan ada lagi harga pada bulan Oktober tahun 2017 kebijakan bahan bakar minyak satu harga telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Kebijakan insentif pajak. Yang pertama itu ada fasilitas pajak tax law untuk perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, menggunakan kandungan lokal, berinterior ekspor 30% dari produksi, dan melakukan research and development. Yang kedua itu ada tambahan insentif khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan referensi laba yang didapatkan di dividen. Yang terakhir itu ada pembebasan pajak pertambahan nilai PPN untuk mendorong sektor logistik, salah satunya untuk galangan kapal
peralatan berserikat dan industri kereta api, angkutan umum, dan sebagainya. Terima kasih. Saya Ira Prina, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Kebijakan selanjutnya itu ada perlindungan produk dalam negeri. 1. Penerapan letter of credit untuk produk sumber daya alam, ada tambang, batubara, magis, dan CPO. 2. Restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. Pemerintahan memperkenalkan perusahaan reasuransi BUMN penggabungan 2 perusahaan reasuransi yang selama ini kecil-kecil menjadi sebuah perusahaan reasuransi besar. Nama saya Siti Saripa, saya akan membahas kondisi ekonomi di akhir masa jabatannya. Kondisi ekonomi, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS memprediksi stok utang pemerintah akan melonjak drastis dan mencapai 1.800 triliun pada akhir pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi Oktober 2024. Posisi stok utang pemerintah awal pandemi per Maret 2020 telah menembus 5.000 triliun atas nama stimulus untuk melawan pandemi. Per Juni 2021, utang tersebut menembus 6.500 triliun. Setelah pandemi, kecenderungan ini menjadi sangat mengkhawatirkan, ujar Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulis Jumat 27 Agustus 2021. Terima kasih. Saya Nurlaina Arofi ingin melanjutkan materi dari Siti Saripah, yaitu kondisi politik. Di dalam kondisi politik, Herzaki Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden yaitu Ma'ruf Amin mesti bekerja keras memperbaiki kondisi politik dan demokrasi yang dinilai memburuk. Pada tanggal 21 Oktober 2021, dalam siaran pers, Herzaki mengatakan catatan terbesar bagi 2 tahun awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo adalah kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang terus memburuk. Menurut Herzaki, hal itu sudah terbukti ketika DPR tetap mengesahkan peraturan perundang-undangan Cipta Kerja pada Oktober 2020 meski terdapat penolakan masif dari publik. Nama saya Alvin Aludin Sidik. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi disebutin oleh Nurul. Di sini ia juga menyinggung timbulnya wacana Presiden 3 periode yang menurut dia perlu diawasi meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan tidak berminat menjadi Presiden 3 periode dan menolak wacana itu. Suatu sinyal positif yang patut kita jaga betul agar tidak mendadak berubah karena kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam. Bahkan lebih kelam dibanding dengan Orde Baru, ujar Herzaki. Herzaki berharap di sisa 3 tahun pemerintahannya Jokowi Ma'ruf dapat meninggalkan warisan iklim demokrasi yang lebih baik dibandingkan situasi hari ini. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja penjelasan rekap sedikit dari rekan-rekan saya dari kelompok 6. Apabila ada kurang dan maaf, apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, itu sebuah kehilapan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.